wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi produk kreativitas dan kewirausahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menganalisis biaya produksi barang atau jasa. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Kemudian unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama, bahan baku, kemudian bahan penolong, upah tenaga kerja, penyusutan peralatan produksi, uang modal atau sewa, biaya penunjang, biaya pemasaran, dan pajak. Kemudian jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit atau biaya wajib adalah pembayaran langsung yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas keperluan-keperluan yang bisa membuat perusahaan tersebut tetap berjalan. Kemudian yang kedua ada biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang sebenarnya sudah ada namun masih belum dimasukkan ke dalam catatan beban, atau bisa juga disebut dengan biaya cadangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya produksi berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Berikut adalah jenis-jenis biaya dalam jangka waktu pendek. Yang pertama, biaya total. Kemudian yang kedua, biaya variabel total. Yang ketiga, biaya tetap. Keempat, biaya total rata-rata. 5, biaya variabel rata-rata. Yang keenam, biaya tetap rata-rata. Kemudian yang terakhir, biaya marginal. Kemudian jenis biaya produksi berdasarkan jangka waktunya yang kedua yaitu biaya produksi dalam jangka waktu panjang. Biaya produksi dalam jangka waktu panjang merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Jenis-jenis biaya produksi dalam waktu panjang. Yang pertama, biaya marginal jangka panjang, kemudian yang kedua, biaya rata-rata. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya produksi jika dilihat dari volume kegiatannya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah beban biaya yang tidak tergantung atas volume produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kemudian biaya variabel terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada biaya variabel total atau total variable cost. Biaya variabel total merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama masa produksi untuk memperoleh hasil produksi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata merupakan biaya yang diperoleh dari perhitungan biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi. Biaya variabel juga memiliki karakteristik. Karakteristik biaya variabel yaitu jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung dari volume produksi dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, biaya variabel biasanya bersifat konstan jika dibandingkan dengan volume produksi suatu perusahaan. Ya, kemudian yang ketiga, biaya variabel adalah biaya yang mudah dilacak. Dan yang terakhir, setiap manajer bisa membuat siasat dalam mengontrol besar kecilnya biaya variabel. Kemudian ada juga biaya semi variabel. Biaya semi variabel atau biaya campuran adalah biaya yang merupakan campuran dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu materi tentang menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama ada perancangan. Perancangan atau desain adalah kegiatan menciptakan rencana pembuatan sesuatu objek dalam sistem, seperti banyak ditemui dicetak biro arsitektur, gambar rekayasa, proses bisnis, diagram sirkuit, dan lain-lain. Banyak aspek
yang menjadi faktor dalam mempertimbangkan sebuah rancangan, seperti aspek keindahan, aspek fungsi, aspek ekonomis, dan sosial politik. Jenis-jenis rancangan. Yang pertama ada model rasional. Model rasional adalah model yang dikembangkan oleh Herbert A. Simon. Beliau adalah seorang ilmuwan Amerika. Selain Herbert A. Simon, model rasional juga dikembangkan oleh Gerard Pah dan Wolfgang Bell. Mereka adalah dua ahli rekayasa rancangan berkeluargaan Jerman. Kemudian, prinsip model rasional. Para perancang berusaha untuk memaksimalkan rancangannya sesuai dengan tujuan dan batasan-batasan suatu produk. Proses perancangan adalah proses yang berdasarkan pada rencana yang sudah dibuat. Proses desain hanya bisa dipahami sebagai proses yang dilaksanakan secara bertahap. Dasar dari model rasional adalah teori rasionalisme. Kemudian, tahapan-tahapan proses perancangan dalam model rasional. Yang pertama, ada pengarahan rancangan, kemudian yang kedua, analisis, yang ketiga, penelitian, yang keempat, spesifikasi, yang kelima, pemecahan masalah, kemudian presentasi, pengembangan rancangan, pengujian, implementasi, evaluasi, dan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu perancangan kembali. Kemudian yang kedua ada model aksi sentris. Model aksi sentris adalah bentuk kritik dari model rasional. Model aksi sentris menyatakan bahwa perancang menggunakan emosi dan imajinasi dalam membuat sebuah rancangan. Model aksi sentris adalah model yang berdasarkan pada teori empiris dan metode ADI. Dalam metode ini, perasaan dan imajinasi perancang lebih dihargai. Jenis-jenis perancangan. Yang pertama ada rancangan produk. Tujuan dari rancangan produk adalah agar suatu produk dapat memiliki daya guna bagi konsumen. Kemudian yang kedua ada rancangan visual. Tujuan dari perancangan visual adalah memastikan suatu produk dapat memiliki daya tarik bagi konsumen dalam kaitannya dengan simulasi panca indera. Rancangan visual adalah rancangan yang mengutamakan keindahan dan subjektivitas perancangnya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu menentukan kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. Pengujian prototipe merupakan bagian dari pengujian produk baru. Pengujian produk baru bertujuan untuk memberikan penguraian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru, mengidentifikasi sebagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk, dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di pasar. Secara umum, terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada technical testing. Technical testing dilakukan dengan cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Kemudian yang kedua ada pengujian preferensi dan kepuasan. Pengujian tersebut dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran, serta untuk membuat tafsiran penjual awal produk baru. Secara umum, ada 2 cara utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini, yaitu pertama, meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu, dan kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan mereka. Kedua, melaksanakan blind test yang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama, merek, atau produsennya. Pada dasarnya, pengujian preferensi dan kepuasan akan memberikan sejumlah manfaat pokok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, uji preferensi aktual dan uji teknis bisa memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi. Kemudian yang kedua, estimasi tingkat pembelian ulang sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang.
Kemudian yang ketiga, meskipun penerimaan pasar atas produk baru ditentukan oleh semua elemen program pemasaran, tetapi berbagai kasus menunjukkan bahwa skor tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru selanjutnya. Kemudian, uji preferensi pada umumnya dapat memberikan sinyal awal terbaik terhadap kemungkinan terjadinya kanibalisasi produk. Kemudian, kegiatan yang ketiga dalam pengujian produk yaitu pengujian pasar simulasi. Pengujian pasar simulasi adalah prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian pasar. Pengujian pasar dilakukan dengan cara sebagai berikut. Perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Selanjutnya yaitu materi tentang menghitung biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama ada biaya total atau total cost yang disingkat dengan TC. Rumus TC yaitu TC sama dengan TPC ditambah TFC. Kemudian yang kedua, biaya variabel total atau total variable cost yang disingkat TPC. Rumusnya yaitu TPC sama dengan TC dikurangi TFC. Yang ketiga, biaya tetap atau total fixed cost. Rumusnya yaitu TFC sama dengan TC dikurangi TPC. Kemudian yang keempat, biaya total rata-rata atau average total cost atau disingkat menjadi ATC. ATC sama dengan TC dibagi Q. Kemudian yang kelima ada biaya variabel rata-rata atau disingkat APC. APC sama dengan TPC per Q. Kemudian yang keenam biaya tetap rata-rata yaitu rumusnya AFC sama dengan TFC per Q. Dan yang terakhir ada biaya marginal atau marginal cost yang disingkat dengan MC. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu materi mengenai pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Seorang produk designer harus melalui tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produk. Tahapan tersebut yaitu yang pertama ada memformulasikan hasil marketing research. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu membuat sketsa. Kemudian yang terakhir, membuat gambar kerja. Pada bagian ini, terdapat beberapa metode untuk menguji pasar produk konsumen, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada riset gelombang penjualan. Dalam metode ini, si penjual bisa menawarkan beberapa produk secara gratis ataupun diberikan secara diskon kepada konsumen. Yang kedua, ada pengujian pasar simulasi. Dalam metode ini, penjual akan menanyakan beberapa kekurangan atau kelebihan kepada konsumen agar dapat diperbaiki pada produk selanjutnya, yaitu ada uji pasar terkendali. Kemudian yang keempat, pengujian pasar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ada uji pasar terkendali. Kemudian yang keempat, pengujian pasar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.